poin headline yang mengclosing ya. Setelah kemarin ada 5 materi, hari ini adalah materi ke-6 dari Bapak Askan Setiabudi. Mungkin Pak Askan, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Malam ini ada 19 orang yang sudah bergabung ya. Tambahan Pak Teddy, orang yang ke-20. Alhamdulillah ya. Dari total 80 peserta. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sudah saya record. Kemudian chat juga on, jadi silakan nanti Bapak Ibu yang mau mentabulasi pertanyaannya dulu di chat boleh, sebelum nanti dikasih kesempatan oleh Mbak Rizka untuk kemudian bertanya secara lisan ya. Betul. Oke, Bapak Ibu sekalian, kelihatan slide saya? Kelihatan, Coach. Kelihatan ya? Sudah kelihatan, Pak. Siap. Pak Panggi, Waalaikumsalam Pak Panggi. Ngapunten tapi gabung nih. Siap. Hampir 5 hari KO. Santai Pak. Yang penting sudah lihat videonya kan? Siap, Coach. Kita kirim video tujuannya supaya memang bisa dinikmati ya. Siap, Coach. Matur suwun. Oke, sami-sami. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sip. Kita mulai. Jadi malam ini Bapak Ibu kita saya menyalakan Oke, baik. Jadi kita malam ini akan sharing-sharing melanjutkan materi kita yaitu materi ke-6 tentang 15 headline yang meng-closing. Ya. Oke, mohon izin kita unmute sebentar, nanti kita kasih kesempatan untuk kita mute sebentar, nanti kita kasih kesempatan untuk unmute lagi ya. Ibu sekalian, sebenarnya materi ini itu nanti erat kaitannya dengan materi-materi berikutnya karena kaitannya ini adalah buat headline ya. Headline. Bagi yang belum kenal, salam kenal, ini nama saya, ini profesi saya. Bagi yang sudah kenal, semoga tak bosan-bosannya ya berkenalan dengan saya ya. Betul. Oke, sip. Nah, malam ini kita akan bahas materi dengan judul 15 headline yang meng-closing. Kedengaran suara saya? Sudah terdengar, Pak. Ya, oke. Ya. Slide-nya juga tampil apa adanya sesuai dengan judulnya. Ya, jangan sampai kayak 3 hari yang lalu kita ayal-ayalan slide ya, ternyata betul slide-nya belum tak klik. Oke. Makanya saya kadang backup dengan HP ini, tujuan saya biar saya juga tahu kalau misalnya ada yang nggak nyambung gitu. Tapi ternyata kalau terlalu dekat, jadinya memang saling mengganggu dia. Makanya kemudian caranya ini saya on-kan, tapi nggak saya sambungkan penuh, hanya sekedar memantau saja. Nah, begitu. Jadi ini saya lagi memantau, tapi saya nggak bisa nyambung. Nah, nggak apa-apa, begini sudah cukup ya. Nah, saya jadi tahu. Oke, baik Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Oke, yang pertama, headline yang meng-closing, headline yang menarik buat audien, headline yang menarik buat customer adalah yang membahas tentang kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan Anda. Jadi, customer don't care about your solution because they care about their problem.
Jadi tolong kalau mau membuat penawaran, jangan bicarakan tentang Anda, tapi bicarakan tentang calon customer Anda. Kalau Anda mau membuat poster, Anda mau membuat proposal, Anda sedang negosiasi dengan klien, jangan sekali-kali bicara kepentingan Anda, tapi bicaralah kepentingan mereka. Jangan sekali-kali bicara benefit buat Anda, tapi bicaralah benefit buat mereka. Begitu intinya Bapak-Ibu sekalian. Ya, contoh. Ya, contoh. Kalimat pertama. Anda ingin gedung Anda terlihat lebih menarik hanya dalam 3 hari? Kita bicara tentang mereka, bukan kita. Pak, kalau bicara tentang kita bagaimana? Misalnya bicara tentang kita, bahasanya begini. Kalau Anda mau memperbaiki gedung Anda, maka saya dapat omset untuk membesarkan kantor saya. Nah, itu nggak menarik. Orang nggak peduli dengan itu. Jadi bicaralah untuk kepentingan mereka. Ya, bicaralah untuk manfaatnya mereka. Bagaimana meningkatkan omset bisnis Anda hanya dalam 6 minggu? 6 minggu, 1,5 bulan. Pernah saya mendampingi satu klien 1 bulan, itu omsetnya naik dari 500 juta menjadi 650 juta dalam sebulan. Ya. Nah, ini produk terbaru saya. Bagaimana Anda bisa menjual keripik usus motivator ke seluruh Indonesia tanpa ribet? Wah, begitu. Jadi kebetulan lagi launching ini teman-teman. Nah, ini keripik usus motivator ya. Boleh dipesan ya. Yang mau jadi reseller silakan. Jadi ini keripik usus yang sejauh yang saya pernah tahu, saya tester ke semua orang, komentarnya enak dan selalu repeat order. Nah, boleh dicoba ya. Nah, kita ajari di tim reseller bagaimana menjual keripik usus ke seluruh Indonesia tanpa ribet. Ya, ada caranya. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini kita bicara untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan kita. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi ini yang pertama. Ini basic dari teori negosiasi, basic dari mempengaruhi customer, basic dari mempengaruhi orang lain. Bicaralah untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan kita. Oke. Sampai sini bisa dipahami teman-teman ya? Iya. Biar tidak lupa. Nah, biar langsung kemudian nyantol. Coba sekarang yang hadir 20 orang ini membuat contoh. Nah, headline. Headline itu judul. Ya, judul. Namanya judul jangan panjang-panjang. Kalau panjang namanya apa? Paragraf. Nah, coba silakan buat untuk produk masing-masing. Iya. Ya. Malam ini saya kasih hadiah ya bagi yang aktif. Wah, ya kan? Hadiahnya keripik motivator akan nyampe ke tempat Anda gratis ya. Langsung dikirim ya Pak Askan ya? Gimana? Langsung dikirim ke sana ya Pak Askan ya? Ah iya. Nah, Iya. silakan di chat. Di kolom chat biar nggak ngantuk. Oke, monggo. Bapak Ibu, sudah ada satu challenge dari Pak Askan ini. Membuat headline. Contoh headline dari produknya Bapak Ibu semuanya. Ya. Membahas kepentingan orang lain. Ya. Betul. Oke. Ya. Diri sendiri customer maksudnya. Ya. Bukan diri sendiri Anda. Silakan. Ayo, masing-masing buat. Sesuatu yang kaitannya dengan customer. Nah, ini contohnya. Oke. Pemenang kita umumkan di akhir acara ya. Mbak Rizka, mohon dibantu nyateti siapa teman-teman. Siap, Pak. Waduh, sudah ada beberapa ini yang masuk. Oke. Kalau mau dicatat di kertas gitu Mbak Rizka ya. Iya. Anda pengen beli rumah tanpa bayar uang spesial pun? Wah, ini menarik ini. Gimana caranya? Panggil ini. Penasaran kan? Penasaran sama dengan pemasaran. Nah, spesial pun di awal. Wah, menarik itu. Ya kan? Bumbu instan tanpa ribet. Mungkin diperpanjang dikit.
Pak Andi Arifuddin, ya kan? Memasak apapun semudah memasak Indomie. Nah, gitu mungkin Pak Arifuddin. Ya kan? Cetak stiker label bergaransi, cetak ulang kembali uang. Mantap ini. Cetak stiker label bergaransi, cetak ulang kembali uang. Refresh and recharge. Oh, ini Mas Kris. Andrian, Anda pengen menikmati makanan dengan sensasi tes saus yang unik, sehat dan sedap. Ini bisnis saus. Pak Kamaludin, bagaimana Anda bisa dapat pembiayaan lebih cepat dan margin yang lebih menguntungkan? Oke. Cetak stiker sudah. Anda ingin membuat fasad gedung Anda terlihat lebih indah dan tanpa pengecatan? Mantap ya. Tanpa pengecatan. Solusi sehat tanpa obat? Oke. Ingin pengujian di lab lebih cepat keluar hasilnya? Oke. Mungkin kalimatnya bisa lebih ini Pak Sugeng. Dibuat yang lebih gimmicknya. Oke. Nah. Yang lain? Nah, boleh dicatat Mbak Rizka ya. Iya, baru 9 orang ini Pak yang Berapa? menjawab. Baru 9 orang. Nah ini 10 orang. Satu lagi baru masuk. Nih Ustazah Tari ini. Ya. Bisa baca Quran dengan kaidah yang benar dalam waktu kurang 1 bulan. Segera gabung dengan madrasah kami. Oke. Bunda mudah menyiapkan makanan bernutrisi bagi keluarga. Oke. Menyiapkan makanan bernutrisi dengan cepat dan mudah. Nah, gitu. Bisa begitu ya. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, buatlah sebuah kalimat memang yang intinya adalah untuk mereka. Untuk mereka, bukan untuk kita. Kepentingan customer. Nah, kepentingan customer. Singkat, mudah, ya, menarik. Nah, yang untuk mereka. Ya. Seperti itu. Oke, baik. Ya. Nanti nama-nama yang aktif di Mbak Rizka di akhir acara akan kita umumkan. Ya. Betul. Oke, yang kedua. Yang kedua, salah satu headline yang terbukti menarik mengclosing adalah yang model berita. Ingat teori awal dari materi-materi sebelumnya, mayoritas manusia tidak suka dijual, tapi mereka suka membeli. Manusia itu nggak suka dijuali, tapi suka membeli. Kok bisa begitu, Pak? Iya. Coba Anda kalau ditawari, semakin lari. Semakin ditawari, Anda semakin nggak suka. Semakin dipaksa, Anda semakin nggak suka. Tapi hakikatnya Anda itu suka membeli, karena manusia itu suka memiliki. Makanya kalau dikasih gratis, gitu, dikasih benefit yang besar, pasti mereka berlari untuk membeli. Karena hakikatnya nafsunya membeli. Nafsunya memiliki, itu manusia. Ya. Maka ketika mereka dipancing dengan hashtag yang pertama, judul yang pertama, ya, tagline yang pertama tadi, ya, tagline yang pertama tadi, mereka merasa bahwa dirinya dimanja, dirinya mendapat sesuatu. Nah itu penting. Yang pertama ini begini, dirinya mendapatkan sesuatu yang memang dibutuhkan. Pak, taunya dari mana bahwa judul saya, headline saya membahas kepentingan mereka? Satu, Anda bisa lihat judul-judul kompetitor, dari kompetitor. Yang kedua, Anda bisa nanya ke mereka. Bisa nanya ke customer. Kadang saya itu nanya ke klien saya, lagi butuh training apa? Gitu. Pak, ada nggak yang materinya Bapak tentang materi ini? Gitu. Oh, berarti dia lagi butuh materi itu. Saya bilang, ada Bu. Gitu. Habis itu barulah saya buat posternya. Habis itu baru saya buat proposalnya. Nanti dia lagi butuh materi itu. Saya nggak mungkin bilang, Bu, kok materi itu saya nggak materi ini aja tak. Gitu. Jadi saya maksakan kepentingan saya, bukan kepentingan dia.
Oke? Nah, jadi cari kepentingan mereka, terus dibuat tema untuk menjaring mereka. Karena biasanya customer satu bersuara itu, yang lain mirip-mirip kok. Mirip-mirip. Nah, yang kedua, biar tak terkesan menjual. Nah, buatlah sesuatu yang seperti berita. Ya, seperti berita. Cocok digunakan yang sudah punya basis pelanggan atau sebuah peluncuran produk baru. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini beberapa kalimat saya ambil dari bisnisnya teman-teman. Maka mohon maaf kalau bisnisnya belum tersentuh, kemungkinan Anda belum mengenalkan bisnis Anda. Yang kedua, saya yang lupa bisnis Anda apa. Nah, ini contoh yang tak ambil dari diet herbal. Memperkenalkan metode diet terbaru yang revolusioner. Anda bahas di situ, nah ini nanti materi lanjutannya ada ya. Anda bahas di situ kayak berita. Tentunya bagi Anda yang berat badannya melebihi standar sangat menyiksa. Ya, biasanya bla 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 bla. Ya kan? Nah, kabar baiknya telah ditemukan metode diet yang revolusioner tanpa sakit, tanpa bla 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 bla. Metode diet itu bernama diet herbal, bla 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 bla. Nah, gitu. Jadi seperti berita. Apalagi Anda bisa ngutip komen-komen para ahli, pendapat-pendapat para ahli. Nah, itu keren. Anda nggak usah nyebut produknya kecuali di kalimat terakhir. Bagi Anda yang pengen kemudian mendapatkan herbal tersebut, Anda bisa menghubungi PT bla 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 dengan nomor sekian. Nah, itu kadang nggak nyebut merek sama sekali tuh. Tapi menjadikan orang digiring untuk kemudian istilahnya closing gitu. Nah, judulnya harus menarik. Nah, ini kita bicara headline-nya dulu. Konten nanti pertemuan berikutnya ya. Kemudian perhatian, telah ditemukan cara menghafal Al-Quran semudah menghafal surat Al-Ikhlas. Ini saya mencoba memahami bisnisnya atau lembaganya Bu Tari. Ya. Pemuda ini membuka rahasia bagaimana menghasilkan jutaan rupiah hanya dengan jualan minuman. Nah, ini contoh headline yang kaitannya dengan berita. Nah, kalau pengen tahu, sering-sering baca berita di koran. Anda akan tahu. Lebih kurang begini. Jadi, kayak mau memberitakan sesuatu gitu. Sama sini bisa dipahami, Bapak Ibu sekalian. Boleh komen. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, lagi-lagi tugasnya. Buatlah sebuah headline yang seakan-akan itu berita. Bedanya apa coba perhatikan, kan beda sekali. Bedanya dengan yang awal tadi, yang awal coba, yang awal. Ya kan? Pak, ini bisa nggak dipakai judul berita? Bisa, tapi sudah terkesan kayak mau menjebak orang. Betul kan? Sudah terkesan langsung bisa dibaca kemana gitu. Ya kan? Tapi kalau ini, Bapak sekalian, nah ini seperti berita. Memperkenalkan, perhatian. Nah itu. Kan kayak bukan judulnya promosi, kayak bukan judulnya apa istilahnya poster kan, tapi dia judul berita. Oke, silakan sekarang dibuat ya. Oke, silakan. Tugas nomor 2 ya Pak Askan ya, membuat sebuah headline yang seolah menjadi judul berita. Berita. Iya. Ya, masing-masing orang membuat. Iya. Nah, nanti aplikasinya bisa di media sosial, Bapak Ibu. Bisa di media sosial, bisa di status, ya. Bisa di uploadan, bisa di poster. Poster kok isinya judul berita? Iya, nanti poster Anda itu bukan poster, buletin rutin. Nah, buletin rutin dari lembaga Anda. Atau ya uploadan di media sosial. Jadi tidak terkesan kita menjual, tapi kita memberitakan. Nah, gitu. Ya, silakan masing-masing buat teman-teman sekalian. Kalau yang minuman itu
ceritanya tentang boot saya yang coklat motivator itu. Ya. Jadi menghasilkan omset jutaan per hari hanya dengan jualan minuman. Caranya gimana? Ya caranya mau nggak mau harus online sama offline. Oke, silakan. Kami tunggu. Hadiahnya juga menunggu ya Pak Askan ya? Iya, nanti hadiahnya kan lumayan dikirim Iya. satu pack, ya kan? Keripik khusus motivator. Betul, waduh. Baru telah ditemukan pengujian bakteri dengan cara yang cepat dan praktis. Oke. Otek akbar lakukan menghadapi timbangan yang membludak. Nah, itu bagus tuh Mas Kris. Telah hadir saus homemade, unik, siap sedap, siap menemani keluarga Anda. Oke. Aneh banget, tinta stikernya tidak luntur, kena air dan tidak rusak karena minyak. Oke. Ada makanan deso yang sudah ratusan kali tahun dikenal, kini laku, keras dan viral. Oke. Wow, orang ini mempercantik tampilan gedungnya dengan waktu yang singkat tanpa ribet. Oke. Wow, orang oke. Apalagi hadir tengah-tengah kita jasa pengiriman tanpa ribet, tanpa pusing, bisa tidurnya tanpa khawatir. Wah, keren ini pinter-pinter pesertanya nih. Jadi ikut senang saya ya. Oke. Bapak Ibu bisa merasakan bedanya yang pertama sama yang kedua? Kalau yang pertama bicara untuk kepentingan mereka, yang kedua ini kita pokoknya kayak membuat berita. Panggil pinter emang ya. Yang kemarin-kemarin nggak bisa hadir ya. Nyusul hari ini. Iya, kemarin-kemarin sibuk ini. Alhamdulillah malamnya tembus 23 orang. Ini baru ada yang masuk lagi, Mbak Vita. Oke ya. Anda akan menjadi ahli gizi bagi keluarga. Sebentar. Nah, putar dulu. Masya Allah, Gasing mampu membaca Al-Quran dengan irama indah hanya dalam waktu 2 bulan. Boleh. Anda akan menjadi ahli gizi bagi keluarga. Ini kira-kira masuk yang mana Bu Nunu? Masuk yang pertama atau yang kedua? Ayo kira-kira. Kalau yang kedua kira-kira mungkin begini mungkin Bu Nunu. Iya, masih yang pertama. Kalau yang kedua bisa dijadikan berita, misalnya. Ya, praktis menjadi ahli gizi bagi keluarga, misalnya begitu. Nah, judul kan? Atau telah ditemukan, nah gitu, bisa gitu. Telah ditemukan cara praktis menjadi ahli gizi bagi keluarga. Nah, gitu. Seperti itu ya. Oke, yang lain. Boleh yang lain. Oke. Silakan. Mbak Rizka bisa dipanggil. Monggo yang lain. Bu Raiti mungkin boleh, Ibu. Belum buat ini. Baru 9 orang yang masuk. Ya, Pak Andi juga. Di pertanyaan yang kedua adalah coba kita membuat headline yang seolah jadi sebuah berita. Oke, ini baru masuk satu lagi dari Pak Kamaludin. Seorang ibu rumah tangga punya usaha minimarket modern dengan hanya bermodal mulai dari 1 jutaan. Nah, gimana Pak Askan? Boleh, masuk. Oke. Monggo yang lain kalau misalnya ada yang belum menjawab. Hadiahnya sudah menanti. Sudah siap dikirim dari Malang ke tempat Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Yang baru gabung tadi mungkin Bu Vita. Silakan buat semuanya. Silakan Ibu. Salah enggak apa-apa biar tahu. Saya juga tahu ilmunya ini bisa diserap enggak. Kalau salah kita benarkan. Ya. Kita hukum. Oke.
Jawaban baru lagi, Pak Askan baru masuk dari Ya, Bu Yayu. Telah ditemukan cara asik menikmati durian. bagus, boleh itu. Nah, yang gitu-gitu terkesan orang akan dapat ilmu, malah penasaran terus dibaca. Nah, nanti kita ajarkan di akhir nanti ada call to action namanya. Ya, bagi Anda yang pengen betul-betul merasakan, nah gitu, silakan hubungi ya, terakhir. Ajaib, nggak usah frozen tanpa modal, boleh. Yang lain ada lagi, Mbak Rizka? Ya, dari Pak Andi mungkin, Pak Andi. Ada Pak Andi, ada Pak Denny. Kemudian, siapa lagi belum jawab ya? Ada Pak Kris sudah ya? Bu Raiti mungkin? Ada Pak Ristiono. Pak Ristiono atau Ibu Ristiono ini? Mbak Vita, Bu Vita juga. Ya. Sepertinya sudah. Sampai sini aja mungkin Pak Askan. Ya. Yang menjawab. Iya, monggo dilanjut Pak Askan. Boleh dicatat Mbak Rizka nama-nama yang aktif ya. Siap. Sudah masuk. Nah, contoh ketika saya kemudian kemarin itu mencoba mempromosikan apa namanya ini keripik motivator ini ke Japri tapi ya ke beberapa teman itu saya buat contoh yang pertama tadi begitu. Materi tentang ini Mbak Vita. Baru gabung, masih belum tahu materinya. 15 headline yang meng-closing. Ya. Ya. Jadi saya kasih contoh ketika saya meng-closing beberapa reseller, tapi lewat Japri, nah kita kepentingan pribadinya dulu kita ulik. Ya, kalau bisnis bisa nggak pakai modal besar, kenapa harus bermodal besar? Gitu. Nah, ya kan, cukup hanya dengan membeli 5 pack, Anda sudah bisa menjadi reseller. Jadi membahas kepentingan dia. Modal kecil, kenapa harus modal besar? Kemudian ketika kita lanjut ke model berita. Ya, saat ini di masa pandemi banyak orang yang tidak keluar rumah sehingga membutuhkan cemilan lebih banyak daripada biasanya. Nah, jadi model berita seperti itu. Atau bisnis yang lagi diminati di saat pandemi. Nah, salah satunya cemilan, misalnya begitu. Kalau tadi Anda ikuti story saya, nah story saya berbunyi, mau saya temani tiap hari, nah itu nanti akan dibahas di model headline yang lain. Nah, contohnya begitu teman-teman. Jadi untuk bisnis Anda, satu bisnis buat macam-macam penawaran tadi. Nah, itu tadi sudah mencoba membuat, ya. Bagus, ya. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Wah, ini. Pemuda ini hanya menggunakan kaos tapi tidak bisa mengajak orang bertobat. Kemudian menggunakan kaos tapi bisa mengajak orang bertobat. Ya, boleh juga. Atau mungkin kaosnya itu bisa disamarkan di awal. Ya, pemuda ini tidak lulus pesantren. Nah, pemuda ini bukan lulusan pesantren, tapi bisa mengajak orang bertobat, gitu Pak Ivan. Jadi kaosnya itu nanti dijadikan jawaban di berita. Nah, gitu. Judul itu harus metamodel namanya ODNLP itu. Harus global, nggak usah terlalu detail, tapi kemudian jadi penasaran. Nah, ya kan? Gitu ya. Kalau bisa yang nggak tertebak. Oke, baik, bagus ya. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga. Atau kita ini dulu Mbak Rizka, monggo kalau ada mau ditanya kita kembalikan ke Mbak Rizka. Iya, mungkin ada ini. Oh ini ada. Dari Mas Panggi, umum tapi bikin penasaran. Ya.
Jadi inti marketing itu kan penasaran sama dengan pemasaran, begitu. Ya. Inti marketing itu. Monggo silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian, monggo. Ya, dari Pak Panggi yang baru gabung, ada Bu Vita juga baru gabung hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bingung, gimana caranya bikin headline yang bagus? Bisa angkat tangan nanti kita on-kan. Oke, ini ada Bu Raiti. Hai guys, jangan khawatir. Hari gini sakit tidak usah minum obat. Cukup dengan aromaterapi freshnya terasa sampai ke lubuk hati. Waduh. Maksud yang poin mana itu kira-kira? Oke. Poin yang mana kira-kira itu? Poin yang satu atau dua? Iya. Yang mana kira-kira? Ada pertanyaan Pak Askan dari Pak Panggi? Oh, silakan. Sebentar. Iya. Kita unmute dulu, Pak Panggi. Oke. Silakan di-unmute sendiri boleh, Pak Panggi. Masih. Silakan, Pak. Coach, ini soal headline ini, maksudnya ini untuk seluruh media, Coach ya, baik di IG, Facebook maupun apa gitu ya? Jadi intinya begini. Orang membaca pertama kali judul yang kita kasih atau kalimat yang kita sampaikan itu penasaran gitu. Oh. Ini bisa dipakai di mana aja, di poster, di proposal, di kemasan, spanduk, di kalimat pertama kita ketika misalnya kita dikasih kesempatan untuk promosi misalnya, presentasi. Siap. Di headline. Iya. Headline. Baik verbal maupun tulisan gitu, Coach ya. Promosi rombong saya yang minuman terbaru saya coklat itu coklat motivator, saya cuma bilang begini, sebulan hanya dengan 700.000 Anda bisa punya franchise coklat motivator. 700.000 menarik kan? Padahal itu dikalikan 15 gitu, 15 tahun 15 tahun, maaf, 15 tahun. Jadi lebih, jadi setahun hanya 700.000, maaf, bukan sebulan. Setahun 700.000. Anda berhak memiliki itu, plus bimbingan bisnis free via online dari saya. Plus gitu. Waduh, ini jadi bisnisnya berapa, Gus nih? Boleh didaftar nih? Banyak. Saya jadi untuk ngasih contoh gitu. Contoh bahwa ya kan ada yang komplain tuh konsultan kok nggak punya bisnis gitu ya. Padahal sebenarnya juga lumayan mantap kan? jasa gitu kan. Siap. Sudah cukup dari Pak Panggi? Ya. Cukup, terima kasih banyak, Coach. Oke. Ini ada Pak Ivan. Nah, terima komen. kasih. Coach, kadang kita ragu menulis narasi promosi. Kadang berakibat narasi promonya kepanjangan dan orang pasti nggak mau baca panjang-panjang. Oke. Ya. Monggo Pak Askan. Boleh langsung dijawab, Pak. Ceritanya itu pelan-pelan kita pendekkan. Pelan-pelan kita pendekkan. Jadi nggak apa-apa awalnya panjang, pelan-pelan kita pendekkan. Jadi Bu Raiti ini yang pertama ya, belum masuk yang berita ya. Nah ini coba dipendekkan. Jadi dipendekkan, misalnya gini, Bu Raiti ini. Hai guys, jangan khawatir, hari ini sakit tidak usah minum obat, cukup dengan aromaterapi freshnya, terasa sampai ke lubuk hati. Kira-kira kalau dipendekkan, ayo coba siapa yang bisa bantu nih. Kalau dipendekkan, pendek mungkin, tapi mengena, kira-kira gimana kalimat untuk Bu Raiti? Ayo kita bantu Bu Raiti. Ayo. Ayo, kita bicara, boleh berita, boleh metode berita, boleh metode dari sisi kepentingan, dari sisi manfaatnya si klien, si customer. Oke, silakan, ayo. Nah, ini menjawab pertanyaan sekaligus bantu Bu Raiti. Ayo yang bagus dapat hadiah. Kira-kira kalimatnya seperti apa kira-kira coba? Ayo. Nah, itu Bu Raiti lagi nulis di situ. Nah, silakan Bapak Ibu bantu beliau supaya
eh, kalau Pak Ivan nanti belajar tentang ini ya, landing page gitu ya. Landing page itu panjang, Pak. Panjang gitu. Judulnya pasti awalnya itu nggak panjang, headline-nya. Pendek, tapi orang tertarik untuk kemudian ngikuti narasinya yang panjang di landing page itu. Nah, landing page. Oke, belum ada yang coba bantu Bu Raiti? Oke. Dari Bapak Ibu, monggo. Pak Pagi mungkin. Nah, Boleh tadi ditulis. sudah sempat bertanya. Boleh di komen. Ya, dari Bu Raiti. Hai guys, jangan khawatir. Hari ini sakit tidak usah minum obat. Cukup dengan aromaterapi freshnya terasa sampai ke lubuk hati. Nah, challenge dari Pak Askan gimana caranya nih merubah jadi model berita yang lebih simpel. Oke. Kita lihat Pak Sugeng sudah memberikan jawabannya. Gempar, aromaterapi ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Kemudian ada Bu Yayu, Masih. aromaterapi solusi sehat tanpa obat. Waduh, Jadi kalau sudah hebat-hebat ini. itu berita, boleh, bagus. Kalau Bu Yayu, ini masuk ke yang pertama tadi. Masuk ke yang untuk kepentingan dari customer. Bagus. Oke, yang lain. Nah, ini kan pendek, Pak Ivan. Kalau yang dimaksud ini loh, Pak. Kalau yang dimaksud ini. Jadi, bisa diperpendek ternyata kalimatnya Bu Raiti. Bisa diperpendek lagi mungkin. Ya kan? Bisa diperpendek lagi. Ayo, yang lain silakan. Nah, Mbak Rizka lagi mencatat nih. Nanti siapa-siapa yang beruntung dapat keripik motivator ya. Iya. Saya mau, Pak Askan. Kita kirim lah. Iya, siap. Oke. Baru 2 orang yang jawab. Nah, Bu Raiti mungkin mau mencoba lagi, Bu, untuk memberikan jawabannya lagi. Baru 2 orang nih. Dulu awalnya saya juga ketika mau membuat begini lama mikir. Lama-lama nanti biasa. Lama-lama biasa. Kita bermain-main kata itu nanti lama-lama biasa. Dan memang judul itu boleh gonta-ganti, Pak. Boleh gonta-ganti, nggak harus selalu sama. Nah, judul ini nanti penting ketika kita membuat artikel di Pak Pangge kan pernah ikut tuh Facebook WA saya kan. Nah, di situ kan kita ada beberapa cara membuat judul yang menarik gitu. Nah, materi awalnya dari sini. Mau sembuh tanpa obat, coba pakai aromaterapi ini. Sembuh tanpa obat, cukup hanya dengan aromaterapi, boleh ya, gitu ya. Nah, Bu Raiti angkat tangan tuh, Mbak. Tolong di Bu Raiti angkat tangan. Iya. Ya. Kita cari nih Bu Raiti. Di sebelah mana ini Bu Raiti? Ini. Oke. Nah, Hadir, Coach. baru Silakan. kelihatan. Silakan, Bu. Ini di kantor kami udah 5 bulan mencari kata yang pas, belum ketemu nih, Coach. Belum ketemu? Belum sampai sekarang. Ini tadi masukan dari teman-teman ketemu nggak itu? Itu dari teman-teman kita udah coba, tapi kayaknya kurang serk gitu. Kurang seret. Nah, berarti harus Iya. dicari. Iya, belum ketemu. Udah 5 bulan nih kami sekantor. Bayangkan, mencari kata aja 5 bulan ya. Makanya ayo bantu teman-teman. Aduh, nggak ada yang seret ini. Sehat tanpa obat, wanginya pun bisa segar dan semangat. Iya. Tanpa obat disukai anak-anak. Ahlinya menenangkan diri hanya dengan aromaterapi. Ahlinya menenangkan diri. Ahlinya memenangkan diri, mirip nih ya. Kesembuhan dengan ahlinya. Nah, gitu. Jadi nanti kalimat-kalimat ini Bu Raiti coba diramesi lagi ya. Ambil Boleh. bicaranya masih 2 ini kita. Masih untuk langsung kepentingan mereka. Yang kedua diambil berita. Siap. Gempar itu menjadi berita dari Pak Sugeng itu. Bisa menjadi Gempar. aromaterapi ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, itu terus dibahas gitu ya.
Siap, Coach. Karena aromaterapi ini kan nggak cuma sehat, ada fresh, ada imun booster, ada apa gitu. Jadi Ya. semuanya. Jadi kita bingung apakah arah sehat atau arah fresh Oh atau gini Bu, harus satu-satu, nggak boleh bareng-bareng. satu-satu ya. Satu. Jadi makanya di era online gini enak, kita bahasnya satu-satu. Contoh, mohon maaf, nanti Bapak Ibu ikuti aja status-status saya ya. Tadi di mobil saya pasang ini, saya foto ini apa namanya snack, terus saya bilang mau saya temani sepanjang jalan gitu. Oh. Jadi pakai gitu, jadi kan sengaja saya kasih foto saya ini ya, karena kalau nggak pakai foto saya nggak ada bedanya dengan keripik usus yang lain kan. Nah, kemudian apalagi ketika kemudian saya online begini nanti saya foto lagi, saya bilang ya mau ditemani belajar, nah gitu. Jadi saya pakai kalimat-kalimat yang kira-kira untuk mereka begitu, tapi temanya emosional gitu. Oh iya Coach. Pak maksud saya Bu ya? Oh siap Coach. Kan kita ada yang sweet dream kalau kita susah tidur, ada yang bisa romantis gitu. Tentang tidur itu keren Bu. Iya. Nah itu bahas kulik-kulik tentang tidur. Siap. Banyak itu kalimat tidur itu, ya kan? Mau ditemanin tidur, itu kan nanti jadi. Bisa begitu Bu. Memang harus begitu judul itu. Mau ditemani tidur, gitu kan? Hanya kami yang bisa melakukannya tanpa menjadikan pasangan Anda cemburu buta. Wah, iya. Jadi begitu. Sengaja saya buat yang ada foto saya karena memang temanya mau tak tarik ke sana. Siap. Bagus juga, Coach. Jadi, nah kita harus cari itu. Kita cari itu. Ya. Oke. Zaman pandemi gini Anda perlu imun booster buat stamina Jos. Ini jualan apa? Pak Kamaludin. Ya kan? Nah, harus clear jualannya apa. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi siap. Nanti saya bahas lagi yang pedas nanti temanya sendiri lagi, kemudian yang ori temanya sendiri. Jadi kita lagi cari-cari gitu, apa yang kemudian orang selalu jadi ada yang keju pedas. Nanti kita buat tema-tema per produk. Dan memang harus terus mikir, namanya juga pebisnis ya. Iya, Mas. Gitu ya, Bapak sekalian ya. Nah, Anda boleh percaya boleh tidak. Anda yang dapat poster saya pertama kali sama yang kedua beda. Judulnya saya ubah. Gitu kan? Yang sekarang saya sebar baru lagi judulnya saya ubah lagi padahal isinya sama gitu. Jadi ya supaya orang ada attention aja gitu. Attention aja. Nah, ini kan kita lagi buat attention. Headline itu attention. Ya, attention. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda, ya kan? Kalau attention-nya aja nggak menarik, orang nggak akan mau baca gitu. Nah, untuk buat attention yang menarik harus latihan gitu. Anda ikuti Facebook saya coba. Saya buat untuk apa outbound gitu kan. Itu kan kayak men-storming teman-teman gitu. Masih mau jadi motivator gitu. Gitu karena coba baca Facebook saya. Facebook saya ada 3, cari yang temannya sudah 5.000. Nah, itu Facebook yang paling tua. Yang 2 ini Facebook backup. Ya, Facebook backup untuk nampung teman-teman yang belum tertampung di situ. Nah, itu kita buat judul-judul yang menjadikan orang kadang gemes begitu kan. Ya. Untuk apa konsultan? Nah, gitu-gitu Bu judulnya. Jadi yang menarik. Nanti akan jenengan pahami di materi-materi berikutnya. Oke, gitu Mbak Rizka. Kita lanjut dulu. Oh, Mbak Rizka unmute ya. Kok bisa unmute enggak? Oke, Mbak Rizka. Sudah. Iya. Oke. Kita lanjut. Ya, monggo Pak Askan dilanjut. Oke, kita lanjut Bapak sekalian. Ya. Nah, berikutnya. Kalau yang kedua itu berita, jadi yang pertama bicara manfaat buat audiens, sebanyak mungkin bicara untuk mereka. Kemudian yang kedua berita, berawal dari bahwa manusia tidak suka dijuali, sehingga berita itu dianggap manfaat buat mereka. Tahu-taunya di bawah banyak paragraf-paragraf akhir itu ada promosinya. Nah, gitu.
Yang ketiga, munculkan rasa keingintahuan. Headline ini berisi pertanyaan atau tantangan yang memancing rasa penasaran calon pembeli, sehingga mereka tergoda untuk klik link menuju produk. Itu kalau judul di Facebook misalnya, atau judul yang kemudian Anda linkkan ke grup tertentu, misalnya di WA, nah itu macam-macam itu nanti. Link yang judul yang Anda linkkan ke website tertentu atau landing page tertentu, nah itu judul. Nah, seperti apakah judul yang memancing rasa keingintahuan itu, headline yang memancing rasa keingintahuan itu? Contohnya seperti ini. Ini saya bahas produknya saus ini. Jadi judul-judul saya harapkan memang kalau nggak produk saya sebagai bukti saya pelaku, ya saya cari produknya peserta yang ada di sini. Makanya yang ya kadang saya lupa kan 80 orang kan nggak mungkin saya ingat semua ya. Jadi nggak apa-apa. Sering-sering kenalkan diri gitu di grup ya, biar saling kenal dengan produknya masing-masing. Ini contoh, mereka bilang kalau snack itu tidak perlu saus aneka rasa, padahal hasil survei kami bilang sebaliknya. Ya kan? Ada salah satu produk saus dari peserta ya. Jadi kita semacam kayak apa ya bahasa saya? Kayak tantangan gitu loh, memancing rasa penasaran. Ya, oh iya tah gitu. Oh, masa sih gitu. Umroh hanya dengan 50.000. Nah, ini ada Mbak Lufiana ini, semoga hadir juga malam ini. Kalau enggak, rekamannya nanti semoga beliau menyertai, menikmati. Beliau punya biro umroh. Ya. Dengan 50.000 gimana caranya? Penasaran nggak? Coba dijawab, ayo. Penasaran nggak? Ayo, penasaran nggak? Coba dijawab. Pakai chat aja. 50.000 gimana itu? Ya kan? Nah, dengan bisa buat yang gitu. Sehat hanya dengan dioles, misalnya diusap. Ya kan? Nah, ini outbound via Zoom. Di sini ada sahabat saya outbound, Mas Kris. Ya. Jadi seperti itu Bapak sekalian, buat bisa Anda melakukannya. Nah, gitu. Hari ini saya lagi membuat training Senin ya, Senin tanggal 1 September itu training tentang public speaking gitu. Saya kasih nama Start Public Speaker Academy. Ya monggo kalau mau ikut Bapak sekalian, dapatkan free resellernya ya. Jadi saya pastikan hanya lewat Zoom mereka bisa jadi trainer itu. Lewat Zoom, lewat WA bisa insya Allah. Ya kan? Bisa. Seperti itu sekarang. Nah, Anda buat sesuatu yang menjadikan orang kemudian iya tah, gitu loh. Intinya begitu. Iya tah. Gitu. Memancing rasa penasaran. Memancing rasa penasaran. Tantangan. Pak, bedanya apa dengan yang kedua? Beda. Yang kedua berita, kalimat berita. Yang ini kalau enggak tanda seru, tanda tanya. Beda apa dengan yang pertama? Kalau pertama itu membahas langsung sisi yang manfaatnya buat mereka. Kalau ini itu kaitannya dengan sesuatu yang tidak harus langsung dengan mereka. Bapak Ibu mohon izin ketika ini saya perdalam ya, karena percuma juga kalau saya percepat terus dengan tidak paham, nanti jadi nggak manfaat. Coba perhatikan. Yang pertama. Yang pertama ini adalah untuk dia langsung. Gedung Anda terlihat lebih menarik dalam 3 hari. Meningkatkan omset bisnis Anda. Jadi langsung ke dia. Hanya dalam sekian minggu. Oke? Menjual ke seluruh Indonesia tanpa ribet. Ada penasarannya dong Pak. Ada tanda tanyanya, iya. Tapi masih kuat ke arah personalnya. Aku dapat apa? Gitu. Aku bisa apa? Nah, gitu. Aku mendapatkan apa? Yang kedua, berita. Paling gampang aslinya. Berita tapi bikin orang penasaran gitu. Contohnya begini. Anak lulusan SMA
bisa mendapatkan miliaran rupiah hanya dalam 6 bulan. Itu berita. Kan ada kaitannya langsung dengan dia. Tapi dia pasti penasaran, loh, iya caranya 6 bulan anak lulusan SMA bisa miliaran rupiah. Apalagi kita lebih bombastis lagi. Tidak sekolah, tapi bisa menghasilkan miliaran rupiah dalam 6 bulan saja. Oh, malah penasaran. Itu berita. Berita. Nah, yang ketiga ini, Pak, berita tadi kan juga rasa ingin tahuan, ya. Tapi kalau ini ada pertanyaan atau tantangan yang memancing rasa penasaran calon pembeli sehingga mereka tergoda untuk mengklik menuju produk Anda. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini bukan berita, bukan mewakili apa namanya. Kalau berita umum bisa diganti begini kalau yang berita. Telah diresmikan, ya kan? Biro Umroh telah diresmikan umroh dengan 50K. Bisa mudah umroh dengan 50K, misalnya gitu. Itu berita. Nah, kalau yang ini lebih pada tantangan, lebih pada sesuatu yang sifatnya pertanyaan yang mikir orang penasaran. Pak, nanti kalau saya misalnya bingung gimana ya? Intinya kalau bingung, buatlah sesuatu yang bikin orang kemudian penasaran. Jadi yang begitu aja kalau bingung. Kenapa ini kalau begitu dijelaskan, Pak? Biar nggak monoton nanti. Nanti Bapak akan paham manfaatnya. Ya, kalau nggak saya jelaskan nanti Bapak Ibu pasti terus begitu, pakai pola yang sama. Padahal ini bisa kita mainkan dengan banyak pola untuk tema yang sama. Nah, jadi begitu bedanya. Ya, jadi rasa keingintahuan. Bener nggak sih penelitiannya begitu? Nah, ini. Piye carane sih kok 50K? Nah, gitu. Bagaimana sih outbound via Zoom? Nah, gitu ceritanya. Kok bisa begitu ya? Nah, gitu. Penasaran, tapi kemudian ada tantangannya. Ada pertanyaan atau ada tantangannya. Oke. Sekarang giliran Bapak Ibu sekalian. Nah, buat. Yuk, silakan dibuat. Membuat headline yang bersifat pertanyaan ya Pak Askan ya. Ya, yang bersifat untuk merasa keingintahuan. Ya, betul. Kemudian iya tak, gitu. Iya tak, kok iso? Iya caranya. Coba, yuk silakan dibuat. Betul. Kalau yang tadi yang pertama tentang judul headline. Ya. Kemudian yang kedua membuat judul headline yang bersifat jadi sebuah berita. Nah, yang ketiga ini rasa gimana caranya memunculkan rasa keingintahuan. Jadi memancing rasa penasaran dari para customer gitu. Nah, sudah ada Pak Krisna? Ya. Outbound start 50K, mau? Oke, mau dong Pak. Oke. Yang lain mungkin Bapak Ibu? Bisa ditambahin. Outbound seru hanya dengan 50K. Ah, gitu. Rame pasti itu kayaknya. Oke, Bu Vita masuk. Nah, mau tahu jurus sehat Nabi? Mau tahu jurus sehat Nabi? Mau tahu jurus sehat Nabi boleh. Mau tahu rahasia sehat Nabi? Nah, gitu. Ya kan? Belum tahu cara yang praktis? Oke. Atau dibalik, Pak. Mau tahu boleh, mau tahu. Atau mau belajar uji bakteri yang praktis? Nah, bisa begitu, Pak. Nah, obat kangen kampung tanpa mudik mau? Wah, ini keren tuh. Kangen pulang kampung kayaknya Pak Panggih ini. Ya, gimana? Ya. Iya. Bu Tari, belajar Al-Quran di masa pandemi, siapa takut? Belajar Al-Quran, tambahin belajar Al-Quran tak mudah di masa pandemi boleh. Jadi, atau gini, tetap mudah belajar Al-Quran,
Nah, di masa pandemi. Nah, gitu. Jadi ada something yang ditambahkan di situ. Bukan hanya belajar, tapi ada kemudahan. Nah, gitu. Ada kemudahan. Ya, oke. Oke. Yang lain mungkin? Baru 5 orang. Oke. Pak Anang, ada apa Pak Anang? Sudah mengangkat tangan tadi? Ada pertanyaan? Silakan di-unmute, Pak Anang. Pak Anang bisa unmute? Oh, kepencet. Lanjut Coach, kepencet tadi. Oke, masuk lagi Pak Andi. Mau tahu masa kemudah tanpa tangan kotor? Ya. Ya, boleh. Oke, lanjut Bu Raiti. Ingin tidur nyenyak dalam sejenak. Oke. Gimana itu, Bu? Salam sekejap, Bu. Mudah tidur dalam sekejap. Ya, tidurnya dalam sejenak. Mungkin ini lagi gimmick ya, belajar gimmick. Boleh lah ya. Coba dicari lagi. Ya kan? Tidur nyenyak. Kata orang punya minimarket butuh modal besar. Ibu rumah tangga ini membuktikannya modalnya 1 jutaan. Ini masuk kemana yuk Pak Kamaludin? Masuk yang poin 1, 2, atau 3? Nomor 2. Nomor 2. Bu Vita baru bergabung nggak ini? Fokusnya luar biasa ya. Bu Vita ini serius ini. Setahu saya. Iya. Ya, Pak Gali, udah tahu belum desain stiker kemasan bergaransi pasti laku? Ya. Nah, Pak Gali ini usahanya desain kemasan, Pak ya? Desain stiker ya? Desain dan cetak stiker. Oh. Ya. Bisa nyetak kayak gini nggak, Pak? Bisa nyetak kemasan. Wah, keren sih bisa kerjasama. Mau durian harga keren? Wih, mau durian harga keren? Tanda tanya, kan? Durian tajir tempatnya. Oke. Baik, ya. Kata orang harga frozen food mahal, padahal sebaliknya cek aja di sini. Boleh, Pak Ana. Ya. Nah ini masuk ke keingintahuan, rasa keingintahuan. Ya, gitu ya. Kalau yang pertama kalimatnya jadi apa Pak Ana? Kalau kalimat yang pertama jadi apa kira-kira? Ayo. Nah latihannya begini Bapak Ibu. Latihannya diulang-aling gitu, balik lagi. Jadi kita biar hafal. Nanti dipakai gantian Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang pertama nih Pak Ana. Jadi kalau yang pertama jadi yang gimana kalimatnya Pak Ana? Nah gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau saya bantu Pak Anang, ingin menikmati frozen tanpa nguras tabungan, nah misalnya gitu. Nah ini bisa yang masuk yang pertama ini. Ya. Dikasih tambahan Anda. Nah, Anda ingin menikmati frozen setiap hari tanpa takut tabungan Anda habis, misalnya gitu. Jadi ada personal touch yang kemudian menjadikan orang merasa oh dia ngasih manfaat buat saya. Gitu ya. Kalau yang kedua tadi berita, ya bisnis yang lagi keren saat pandemi. Ya, gitu. Mau kirim barang yang bergaransi? Oke. Ivan Stefan. Ya. Baik. Bagus. Oke, sampai sini bisa dipahami Bapak sekalian ya. Kita baru 3, ada 15 item. Ya, seperti yang saya janjikan, tulisan 20 di poster itu
Kalau yang daftar awal-awal malah cuma 12 pertemuan ya. Anda ikut dapat tambahan bonus 20. Tapi kalau lihat cara saya nyampaikan begini, nggak mungkin selesai 20 kali pertemuan. Nggak apa-apa. Kita terus belajar bersama ya. Saya kasih satu lagi, Mbak Rizka. Iya, monggo Pak Askan. Saya kasih satu lagi. Oke. Iya. Nah, ini yang keempat. Menawarkan cara cepat dan mudah. Nah, ini sering dipakai nih. Sering dipakai. Headline seperti ini. Menawarkan sebuah solusi konkret yang menjadi nilai jual sebuah produk. Karenanya cocok untuk produk kesehatan, pengembangan diri, jasa, atau produk lain yang menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam menyelesaikan masalah calon pembeli. Untuk lebih memperkuat daya tarik, angka menjadi salah satu penentunya. Jadi sertakan angka. Nah, contohnya seperti ini. Nih, bimbel. Siapa yang punya bimbel nih? Jadi kalau yang bisnis saya ingat, saya cantumkan di sini. Yang saya nggak cantumkan, ya saya lupa. Bisnisnya teman-teman apa di sini ya, gitu ya. Makanya sering-sering aktif kalau ada tugas, biar lama-lama saya akan ingat. Oh ya, bisnis saya ini, gitu ya. PDM Mas Iris dalam 4 minggu bergaransi. Wah, ini kan. Ini kaitannya dengan tema ini. Cara cepat dan mudah. Ini kalau Bapak Ibu nggak paham detailnya kayak gini, nanti buat judul mesti monoton gitu. Betul nggak sih? Kalau paham begini nanti tinggal diputar lagi tuh video ini. Oh, saya pakai judul apa ya? Gitu. Wah, ini lagi. Mau masak sehat tanpa ribet? Oke, boleh juga. Nah, kalau pakai ini, Bu Vita nanti judulnya ganti beda tuh. Bisa kreatif gitu nyari judul. Ya. Menikmati makan enak hanya dalam 4 menit, gitu. Mau makan enak hanya dalam 2 menit, gitu. Ya kan? Karena lama itu juga menjadi PR bagi keluarga, bagi orang-orang sibuk. Ini yang herbal nih, saya bantu nih. Usus buntu Anda sembuh dalam 7 hari. Saya pernah kena usus buntu, kemudian dikenalkan sama seorang herbalis. Itu betul-betul, alhamdulillah 7 hari itu sembuh. Nggak jadi operasi. Mahir jadi Berberman dalam 10 hari. Nah ini Berberman khusus di ini saya Pak. Saya punya barbershop namanya MM Barbershop. Itu kalau kursus 10 hari betul-betul mahir tuh Pak. Si Berbermannya itu dari nol tuh Pak. Kursus 10 hari. Ya. Kursus 10 hari itu mahir motong. Nah, oke. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, yang keempat sekarang. Yuk silakan praktek. Mbak Rizka, mau dipandu. Tugas lagi. Ya, gimana caranya menawarkan cara cepat dan mudah bikin headline-nya nih. Silakan. Ya. Go. Orang itu emosional, Pak Ibu. Kalau Anda bisa mainkan kalimat-kalimat yang emosional, Anda bisa mengendalikan dia. Gitu. Kalau judul Anda biasa-biasa aja, orang mengabaikan. Dan ini sudah diamini terutama oleh para wartawan. Koran itu hampir semuanya pakai ini. Judul berita hampir semuanya pakai ini. Ya, hampir semuanya pakai ini. Karena dengan cara ini diyakini orang kemudian lebih attention namanya. Ya, nanti pas kita bicara copywriting akan bahas ini lebih dalam. Oke, silakan. Nah, sudah masuk satu dari Pak Andi. Bumbu rahasia sejak 1956. Kalau yang kaitannya dengan ini, Pak, nyambung nggak kira-kira? Dengan kemudahan. Kira-kira gimana? Dengan kecepatan. Kira-kira enaknya pasalnya kalimat yang mana ya? Ayo. Oke. Dari Pak Krisna. Dapatkan garansi konsultasi gratis setelah giat training selama 1 tahun. Nah, Oke. boleh. Ayo, kalau yang Pak Andi sedikit direvisi coba. Itu nanti tema yang lain Pak. Kalau sudah nyantumkan tahun itu Pak. Berdiri sejak tahun, nah itu nanti tema yang lain. Sekarang ini temanya adalah sesuatu yang kaitannya misalnya diet dalam 20 hari
Anda langsung turun 10 kilo. Wah, rasanya gitu. Cetak stiker satu hari. Contohnya gitu tuh. Dijamin lebih cepat dari waktu OTW-mu. Waduh. Lebih cepat. Oke. Dari Bu Nunu, hanya dalam waktu 5 menit, Anda sudah dapat menyajikan makanan bernutrisi. Gitu maksud saya ya. Oke. Ya. Anda Ini dari Pak Sugeng. Kalimat-kalimat ini menjadi attention Bapak Ibu. Angka-angka menjadi attention. Uji bakteri dengan cara konvensional butuh 3 hari. Dengan latihan hanya butuh 1 hari. Mau? Oke. Nah, sudah dapat tuh Pak Sugeng ya. Oke. Atau langsung Pak Sugeng 3 harinya nggak usah diumumkan, langsung tembak yang pertama. Uji bakteri hanya dalam 1 hari. Gitu. Langsung tembak gitu Pak Sugeng. Kalau langsung merasa tidak sesuai dengan deadline, kita bagaimana? Loh ya, jangan berlebihan, tapi kita sesuaikan mana. Misalnya sakitnya sembuh 7 hari, bukannya merasa dibohongi Pak, sakitnya tidak sempurna. Makanya gini, ada norm Bu Vita. Normnya begini, pernah menyembuhkan orang dalam tanda kutip dengan izin Allah, berapa hari sembuh. Nah, norm itu yang kita pakai. Tuh. Normnya kita pakai. Testimoni misalnya, ada yang sembuh 3 hari, 7 hari, 10 hari, 17 hari, 30 hari. Jangan promosi pakai norm yang mana? Boleh dijawab, pakai norm yang mana? Norm yang tengah, norm yang paling panjang, atau norm yang paling pendek? Ini pilihan. Ini pilihan. Wah, tengah, oke boleh. Karena teori norm, teori yang tengah. Tapi boleh nggak ada yang klaim begini? Dengan produk ini, sakit Anda sembuh dalam 3 hari. Kalau yang muslim tambah insya Allah guys. Dalam tanda, habis itu langsung dijabarkan terbukti. Boleh nggak? Karena faktanya pernah ada yang sembuh 3 hari. Boleh nggak? Bu Vita, produk ini menyembuhkan kencing manis dalam 3 hari. Terbukti. Nah, boleh nggak begitu? Faktanya pernah ada begitu. Nah, begitu Bu Vita maksud saya. Oke. Perkara ada orang minum 3 bulan nggak sembuh, Pak. Ya mohon maaf. Nah, gitu nanti kan penjelasannya. Ini testimoninya 3 hari. Mungkin bla bla bla, begitu ya. Cukup aja tersedia di lidah Anda. Oke, keren. Pak Andi, gitu maksud saya Pak Andi. Ya. Hidangan lezat itu nanti bisa dengan kuatkan lagi dengan hidangan ini. Apa itu kalau masa lalu namanya apa itu Pak? Hidangan legendaris. Hidangan tradisional yang lezat. Gitu. Kan tahun 56 Pak. Ya kan? Hidangan legendaris. Nah, intinya begini, tambahkan something yang menjadikan orang kemudian menjadikan ini beda gitu. Ini beda. Ya lagi-lagi mohon maaf. Saya bahas yang saya lakukan ya, biar walk the talk lah ya, daripada saya bahas yang nggak saya lakukan nanti jadi kurang kuat. Bapak Ibu, saya dulu kenal usus ini, keripik usus ini lama, tapi nggak ada kemasannya. Ketika saya nangani sebuah usaha bakso, terus saya disuguhi itu saya makan. Kemudian dikirimlah keripik usus ini ke salah satu pusat oleh-oleh di Ngawi, namanya Notosuman. Notosuman ini klien saya juga. Itu dari 10 produk yang lolos cuma ini. Tapi bukan merek ini, tapi polosan yang ada dalamnya. Saya bilang kalau Notosuman oke, berarti lidah saya nggak salah. Gitu. Maka saya bilang kemudian ke produsennya, saya boleh nggak dibuatkan seperti ini. Nah, begitu saya cek, cara membersihkannya beda Bapak sekarang. Jadi gini, saya itu jarang makan keripik usus karena usia saya 45 ya. Walaupun kelihatan masih 15 ya. Kelihatan 25. Lalu lebih muda daripada Bariska. Saya tahu cara membersihkannya, saya tahu bumbunya begitu. Makanya kemudian oke lah saya harus jual ini. Karena membeda gitu. Yang lain bumbu tepung, ini bumbu ketan. Tepungnya dari ketan. Yang lain katanya tepung-tepung biasa. Nah, tahu seperti itu menjadikan kita jadi enak mau membuat tagline itu usus sehat itu. Notosuman itu Ngawi Bapak, Ngawi. Solo itu salah satu tempat untuk mendistribusikannya. Dia satu geng dengan Cokro, Bruder Cokro sama Blaze untuk geng, untuk keluarga. Oke, dalam waktu 3 bulan Anda bisa punya minimarket. Oke.
Iya, ada juga Notosuman cabangnya. Penasaran rasa ususnya, makanya jadi reseller hanya dengan 5 ini toh. 5 apa namanya nih? 5 pack. Ya. Per pack cuma 15.000, murah banget. Beli 90 gram ya. Jangan lihat ininya, jangan lihat fotonya ini. Itu daya tariknya kayaknya Pak Askan ya. Kata orang-orang kayak Desta. Oke ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cari tema yang menjadikan Anda punya bahasa yang beda dengan kompetitor gitu. Kalau saya tanya bedanya keripik khusus kan apa? Loh, ini bersih banget. Cara membersihkannya saya tahu gitu. Terus ya insya Allah ngelolanya saya tahu. Ngelolanya saya tahu dan sudah diuji oleh lidahnya orang lain, bukan hanya lidah saya. Walaupun pertama kali saya nyoba juga kok beda ya. Kan usia saya nggak boleh banyak-banyak. Ya, kalau Pak Panggi masih boleh kan ya. Oke. Lo sudah Mas Denny, nyampe lo. Mas Denny itu yang reseller saya salah satunya. 10 pack sudah nyampe. Boleh dicoba Mas Denny, nanti testimoni. Oke, baik. Jadi gitu ya, Bos sekalian. Yuk, silakan dibuat. Nah, ini paling disuka orang. Yang nomor 4 ini. Karena langsung nyebut angka. Coba Anda lihat di hampir semua promosi itu suka pakai angka-angka ini. Di internet suka 7 cara praktis jualan online. Mesti begitu rata-rata. Coba dicek. Ya, 8 cara mengumpulkan uang dalam waktu singkat. Begitu, sering dipakai ini. Ya ini. Ya, kenapa begitu? Karena orang itu lebih percaya kalau ada angka. Ya kan? Jutaan rupiah itu kurang menarik. Gitu. Jutaan rupiah kurang menarik. Tapi Anda akan dapatkan 10 juta rupiah dengan menerapkan ilmu saya. Misalnya gitu. Nah, itu lebih tertarik. Oke, yang lain yang belum buat, silakan buat. Oke, baru 6 orang yang menjawab. Poin nomor 4. Ini ada. Dari Pak Panggi. Jangan khawatir, tidak lebih dari 2 bulan Anda bisa menikmati rumah impian Anda. Ya. Oke, masuk. Oke, dari Bu Raiti. 2 jam flu bisa sembuh. Mau tahu? Nyalakan aromaterapi New Raw Cold and Flu produk kami. Duh, langsung nembak produknya. Sekarang saya jadi penasaran ini produknya kayak apa ini. Lagi rame probiotik, Bu Raiti. Apakah produknya ada probiotiknya? Kalau ada probiotiknya lagi rame itu sekarang. Tidak ada, Coach. Kita aromaterapi, ada hand sanitizer juga, disinfektan. Yang dari essential oil, Coach, kami. Natural. Bagus lah. Nanti coba dikirim lewat Japri gambar-gambarnya. Boleh, Coach. Tapi saya suka bingung karena kita ada 50 produk lebih. Cari satu yang kira-kira saya tertarik gitu. Siap. Yang buat tidur aja ya, Coach. Biar nggak bisa ngajar. Buat untuk pas istirahat atau di mobil gitu kan? Siap bisa, Coach. Itu apa? Yang Cold and Flu itu bestseller. Apalagi sudah, ini bukan promosi karena izinnya masih diproses di Kementerian Kesehatan. Jadi cara nembak market itu satu saja dulu. Nanti kalau dia cocok, dia akan cari yang lain gitu. Siap. Jangan dikasih semua, nanti malah nggak jadi gitu. Oh gitu ya. Satu dulu yang kira-kira ini gitu ya. Mau tahu Bu masak prebiotik? Wah, boleh. Angka Bu Vita ini poin nomor berapa ini ayo kira-kira kalau iklannya kayak gini. Ayo, mau tahu masak probiotik? Headline yang nomor berapa tadi itu? Nih dari Pak Ivan. Mengirim barang ke Papua cuma 3 hari, Ya, mau? tuh, poin nomor 4. Jadi penasaran ya, makanya Dan Pak Sugeng jadi penasaran ini. Dieman ya. Nggak apa-apa kok saling promosi, tapi ya jangan sering-sering ya di grup itu ya. Nah, nomor 3, Bu Raiti. Bu siapa nama? Sebentar ya. Vita ya. Vita. Nomor 3 kita lihat. Nah, penasaran kan? Rasa penasaran. Gitu. Mau tahu Bu masak prebiotik? Bu masak anti corona? Gitu. Menarik. Ya, karena nggak semua orang paham prebiotik. Nanti dijelaskan di situ.
Oke, Bapak Ibu sekalian, pengen saya jelaskan banyak hal. Nah ini 5 jurus itu Al-Quran dengan baik dan benar. Oke. Mulai paham ya? Mulai paham Bapak Ibu? Jadi kita kasih item-item ini biar Bapak Ibu kalau buat judul nggak monoton gitu. Setuju nggak? Setuju nggak? Boleh dijawab dong. Setuju nggak? Biar punya variasi buat judul. Nah kalau setuju tak kasih Setuju. yang lainnya tuh. Setuju ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi nanti tinggal satu persatu dipakai. Sama pakai judul yang mana ya? Nah, jurus 1, jurus 2, jurus 3, jurus 4. Gitu. Ada 15 jurus. Dan memang begini harusnya cara ngajar jurus itu. Nggak boleh saya sampaikan kayak dosen ngejar jam tayang. Nggak boleh ya. Ya. Ya kan? Kalau nggak ada referensi ini, Bapak Ibu nggak punya pegangan. Tapi kalau Bapak Ibu punya pegangan ini, nah, oh saya pakai jurus keempat, ada angkanya. Intinya begitu, jurus keempat. Jurus keempat ada angkanya. Jurus ketiga, bikin penasaran. Orang ingin tahu. Orang ingin ngerti lebih jauh. Jurus kedua, berita. Judul berita. Jurus pertama, nembak personal manfaatnya. Gitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Coba tulis di komen. Ya, bisa dipahami materi 4. Ya. Biar nggak bosan juga orang baca judul Anda begitu-begitu terus. Nanti kalau Anda mahir pas ngomong sama orang, itu Anda juga bisa tembak pakai cara yang sama. Bro. Ah, gitu. Ya kan? Bro, mau nggak 3 hari dapat uang sekian? Ha, gitu. Ya kan? Seperti itu. Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak, 80 peserta yang ada di sini ini, yang ada di grup itu semua bukan dari IG, bukan dari Facebook, tapi sengaja saya mainkan lewat WA. Dengan pendekatan-pendekatan lebih kurang yang sama dengan jurus-jurus ini. Gitu. Iya, betul Pak Ivan, pakainya bertahap, jangan semua. Judul apa yang pas ya, jurus apa yang pas ya, gitu. Jangan, sekali aja. Oh, saya mau pakai judul yang nomor 4 nih. Ya kan? Kalau ini kan judul yang pertama nih, yang nembak langsung pribadi. Ya kan? Ya. Gitu ya. Kemudian berita. Kemudian mancing rasa ingin tahu. Kemudian Menawarkan cara cepat dan mudah. ya, cara cepatnya. Iya. Cara 1 mirip dong Pak dengan cara 4. Mirip. Ya. Tapi kalau Anda lebih dalami, kalau yang 1 tidak harus menyebut angka, kalau yang 4 ini harus ada angkanya. Gitu ya. Wah, ini Pak Andi ini langsung nyimpulkan. Ya. Iya. Nanti kalau sudah canggih bikin jurus modifikasi, iya betul, jurus modifikasi kayak pencak silat. Jurus A, jurus B, jurus C, pas tengkar, ketemu musuh, jurus lari. Iya kan? Jurus lari. Oke, tembak personal tanpa harus ada angka, boleh ada angka, kombinasi boleh, 2 jurus boleh. Tapi pahami dulu jurus-jurus dasarnya. Berita, ingin tahu, cara cepat dan mudah. 4 harus ada angkanya. Oke, keren-keren ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana komitmen saya, kita 1 jam saja. Karena lebih dari 1 jam, nanti kuatirnya kebanyakan ya. Iya. Bapak kita cicil, ini hari Senin ya. Betul. Nggak ada uzur, aral melintang, kita ketemu lagi Rebu. Ya. Oke, sebelum kita close, Bapak Ibu, silakan tugasnya dikerjakan. Tugasnya adalah masih banyak tuh. Nah. Oke, contoh headline. Kemudian dikirimnya di grup ya, Bapak Ibu sekalian ya. Pas Krisna mulai paham nih. Jadi kalau di Facebook judulnya jangan sama terus. Ya, jangan sama terus. Bikin orang apa sih ini gitu ya. Gitu. Ini Bapak sekalian, kalau ada mau tanyakan silakan, kalau enggak saya kembalikan ke Mbak Rizka. Oke. Gimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, membuat pertanyaan nanti, kata Pak Kamaludin sama Pak Panggih. Thanks Coach materinya.
Cukup enggak, kita coach. foto dulu Mbak Rizka, lupa foto dulu Mbak Rizka. Ya, oke. Stop share dulu. Kita foto dulu. Mohon yang masih belum ngantuk, iya, bisa munculkan videonya. Adi. Aduh, udah kelihatan nih wajah cantik-cantiknya, wajah ganteng-gantengnya. Iya. Siap. Oke, kita hitung ya. Bentar, kita hitung. Oke. Slide pertama, ada 2 slide. Slide pertama dulu. Seperti biasa, start dulu dong. Kita start dulu. Oke. Slide yang kedua. Gelombang yang kedua. Oke, 1 semuanya. Sekali lagi, 1, Oke. 2, 3. Oke, thank you very much. Sekian dari Oke. saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat. Sampai ketemu di Iya. berikutnya. Selamat malam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Askan atas waktunya, kurang lebih 1 jam setengah ini tadi. Ada bonusnya. Banyak bonusnya. Oke, tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Ada 4 poin yang disampaikan oleh Pak Askan Setiabudi pada malam hari ini untuk Bapak Ibu semuanya. Sudah banyak yang mengerti, sudah mulai paham ya Bapak Ibu ya? Atau masih menyimpan pertanyaan-pertanyaan ya? Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan mungkin nanti next via Japri di grup atau kita ketemu hari Rabu gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Gitu ya, saya Rizka, mohon pamit undur diri. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya 1 jam setengah ini tadi ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.